Beberapa bulan terakhir, saya kehilangan sahabat, teman, bahkan sosok yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Kepergian itu sangat membekas dalam diri saya, ditambah kondisi fisik yang memang sedang tidak fit, serta kesibukan yang sepertinya nggak ada ampun. Rasanya tiap hari air mata itu sudah mengantre untuk turun, tinggal tunggu pematiknya saja. Dan sulit memang kalau perasaan sudah terlibat, segala hal yang menjadi tidak logis, dan nurani kita seakan dikendalikan oleh hal negatif. Rasanya hari ini saya telah gagal. Tapi saya teringat, beberapa waktu lalu saya membuat sharing terbuka di Instagram mengenai pentingnya menghindari kesehatan mental dalam rangka pengingat hari pencegahan bunuh diri. Sebagai seorang moderator di topik ini, saya terkejut dengan banyaknya respon yang masuk. Mulai dari hampir terteguknya obat nyamuk karena diri merasa gagal. Jendela terbuka yang hampir menjadi saksi lompat dari ketinggian lantai 20 sampai sisi gunting yang siap menyayat urat nadi. Jujur saya merinding sekaligus ngeri ketika membacanya. Rasanya nggak etis saya membayangkan permasalahan yang saya punya, yang biasa saya keluhkan, dibandingkan dengan beban mental yang mereka hadapi. Tapi di satu sisi saya melihat ada hal yang membuat saya lega, yakni saat mereka mengatakan, "Saya beruntung nggak melakukannya. Hampir saya gagal dalam hidup." Rasanya saya seperti tertampar petir saat saya hampir nekat. Untung tidak. Ada yang bilang, saya kini mendalami ilmu psikologi dari apa yang saya rasakan dan kini saya bisa membantu berkomunikasi pada mereka yang pernah di posisi saya. Memang ketika saya mengunggah respon mereka dengan izin tentunya, tidak sedikit yang menganggap sesi ini sangat negatif. Sebab muncul tanggapan, kenapa harus curhat di media sosial? Kenapa mengumbar permasalahan atau kesedihan, atau bahkan kegagalan di media sosial? Tapi saya tanggapi keraguan itu dengan senyum. Sebab saya kira tidak ada salahnya kok menjadi telinga bagi mereka semua. Kata gagal itu tajam, bahkan bisa menusuk pikiran dan membayangi akal sehat kita. Normal rasanya jika kita ada kata gagal, sontak kemudian mengurungkan semangat kita. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan kita meratapinya? Apa penyebab kegagalan itu? Kenapa tidak menjadikannya sebagai amunisi untuk mengenal dirimu sendiri dan bermain dari kegagalan itu? Kata gagal muncul dari orang lain atau lingkunganmu. Ya selalu ada perbedaan standar, idealisme, atau bahkan fisik. Kita punya 1000 ekspresi emosi untuk melampiaskannya. Tapi kita bisa memilih untuk berkata, terima kasih, untuk menjawab semua tudingan itu. Ya, saya memang kerap dibandingkan dengan anggota keluarga lain, atau bahkan saya dianggap tidak unggul dibandingkan yang lainnya. Kemudian, lihatlah dirimu sekarang, dan apa yang sudah kamu capai sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Marvin. Saya kerap dipanggil bodoh, tapi saya suka bermain dengan panggilan itu. Sehingga kini, saya menjadi orang tangguh atas semua keraguan bodohmu itu. Saya dulu sering dibilang bodoh, apalagi kalau berbicara soal kemampuan kognitif dan wicara. Nggak pernah berlatih dan tidak terfasilitasi selayaknya zaman sekarang yang mungkin kalian bisa menemukan beragam tutorial di YouTube. Gratis lagi. Bahkan fit influencers yang menawarkan materi pengayaan diri dalam bentuk post, gratis juga. Kita bisa menikmatinya kapanpun. Saya dulu besar di lingkungan kecil dengan dibayangi ketakutan tahun 98. Membuat lingkup komunikasi saya sangat terbatas. Pertemanan pun penuh tembok penghalang. Pelajaran tidak bisa sepenuhnya teresap oleh otak saya. Berulang kali, bahkan guru berkata, goblok, bodoh, atau ungkapan lain sudah sering saya terima sampai saya kenyang. Bahkan kegagalan akademik itu menjadi luka bahkan aib untuk diakui kemudian. Tapi sampai usia saya menginjak dewasa dan mampu membedakan mana yang layak dan mana yang tidak, disitulah saya baru menyadari, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita terus menyimpan kegagalan dan pemikiran itu terus? Predikat gagal mungkin bisa melekat, tapi kita yang bisa melepaskannya, bukan mereka. Dan membuatnya menjadi pijakan untuk melangkah kita supaya 2 kali lipat lebih jauh lagi. Dan bisa kita ingat, keinginan untuk, ya, saya mau berubah, itu pasti boleh muncul. Tapi, ya, saya berusaha untuk berubah, itu yang harus terwujud.